Nama J.K. Rowling kini dikenal di seluruh dunia sebagai pencipta semesta Harry Potter. Ia adalah seorang ibu tunggal yang baru saja bercerai, hidup di Skotlandia dengan anak kecil, tanpa pekerjaan, dan bergantung sepenuhnya pada tunjangan pemerintah. Di tengah tekanan hidup dan depresi yang menggerogoti mentalnya, Rowling tetap menggenggam satu hal, imajinasi. Setiap hari, ia membawa bayinya ke sebuah kafe kecil, bukan untuk bergaya, tetapi karena apartemennya terlalu dingin. Di sudut kafe itu, ia menulis di buku catatan bekas, menuangkan dunia fiksi yang diam-diam menyelamatkannya dari rasa hampa. Dari sanalah lahir sosok Harry Potter, anak lelaki dengan kacamata bulat dan bekas luka di dahinya, yang tinggal di bawah tangga dan tak tahu bahwa nasibnya akan mengubah dunia sihir. Menulis bagi Rowling bukan soal mimpi besar, tapi soal bertahan hidup. Ia tidak punya penerbit, tidak punya jaminan apapun, tapi ia tetap menulis. Setiap kalimat menjadi pelampiasan, setiap dialog adalah cara untuk terus bernapas. Dunia tidak melihatnya saat itu, tapi dari kertas-kertas yang nyaris usang, sedang tercipta sesuatu yang akan membuat sejarah baru dalam sastra anak-anak. Ia belum tahu akan kemana kisah ini membawanya, tapi satu hal pasti, ia tidak pernah berhenti menulis, bahkan saat dunia seakan menyerah padanya. Setelah naskah pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone selesai, J.K. Rowling membawa harapannya ke pintu-pintu penerbit. Tapi kenyataan yang ia hadapi jauh dari manis. Satu demi satu penerbit menolaknya. Beberapa bahkan tidak membaca naskahnya sampai tuntas. Ada yang bilang pasar sastra anak sudah jenuh. Ada pula yang menganggap cerita tentang sihir dan anak yatim bukanlah sesuatu yang bisa laku. Penolakan demi penolakan datang silih berganti. Namun di balik kekecewaan itu, Rowling tidak patah arang. Ia tetap percaya pada kisah yang ia tulis. Ia tidak pernah berpikir untuk menyerah, meskipun setiap surat penolakan seperti memperkuat suara dalam kepalanya yang berkata, "Kamu tidak cukup baik," tapi ada kekuatan dalam kepercayaan pada mimpi sendiri. Rowling tahu kisah Harry bukan sekadar dongeng. Itu adalah perwujudan dari perjuangannya sendiri, tentang seseorang yang terus bertahan meski ditolak dunia. Sampai akhirnya sebuah penerbit kecil bernama Bloomsbury bersedia menerbitkan naskah itu. Tapi bahkan keputusan itu bukan tanpa ragu. Editor menyarankan Rowling untuk mulai mencari pekerjaan lain karena menulis buku anak dianggap tidak akan cukup untuk menghidupi dirinya. Tapi Rowling tidak goyah. Ia tidak menulis demi uang. Ia menulis karena ia tahu kisah ini perlu didengar, perlu dibaca, perlu hidup. Apa yang terjadi setelah itu adalah sejarah. Tapi yang lebih penting dari sukses besar yang akan datang adalah pilihan Rowling untuk tidak mundur saat semuanya terlihat mustahil. Dunia mungkin menolaknya berkali-kali, tapi ia tidak pernah menolak dirinya sendiri. Saat buku pertama Harry Potter akhirnya diterbitkan, Rowling tidak serta-merta menjadi bintang. Cetakan pertamanya pun hanya sedikit, dan ia masih hidup dalam keterbatasan. Tapi seiring waktu, suara pembaca mulai terdengar. Anak-anak yang sebelumnya tidak suka membaca tiba-tiba terlarut dalam petualangan dunia sihir. Orang tua, guru, bahkan kritikus mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dari kisah ini. Buku itu merayap pelan ke rak-rak toko, masuk ke daftar rekomendasi, lalu mendaki ke puncak penjualan. Rowling mulai diundang ke acara-acara kecil, membaca cuplikan bukunya, dan menerima surat dari anak-anak yang merasa Harry adalah teman mereka. Bukan sekadar hiburan, cerita ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam, tentang persahabatan, keberanian, dan harapan di tengah kesulitan. Dalam waktu singkat, nama J.K. Rowling menjadi sorotan. Tapi meski ketenaran mulai mengetuk pintu, ia tetap bersikap rendah hati. Ia tahu rasa sakit dari dilupakan. Ia tahu rasanya dianggap tidak penting. Dan justru karena itu, ia menghargai setiap detik dari perubahan ini. Yang menarik, saat dunia mulai mengangkat namanya, Rowling tetap tinggal di rumah yang sama, menulis dengan cara yang sama, di kafe dengan secangkir teh dan pena di tangan. Ia tahu kesuksesan bisa datang cepat, tapi kehilangan arah bisa lebih cepat lagi. Karena itu, ia memilih tetap berpijak pada yang sederhana.
Bagi Rowling, yang paling penting bukan ketenaran atau uang, tapi bahwa akhirnya ceritanya telah menemukan tempat di hati pembaca. Seiring kesuksesan meledak, Rowling menghadapi tantangan baru. Sorotan media, tekanan publik, dan ekspektasi luar biasa. Buku-buku berikutnya ditunggu dengan kegelisahan yang luar biasa dan setiap geraknya mulai diawasi. Dunia ingin tahu siapa J.K. Rowling bukan hanya sebagai penulis, tapi sebagai pribadi. Tapi ketenaran bukanlah sesuatu yang mudah dinikmati oleh seseorang yang dulu terbiasa hidup dalam kesunyian. Di satu sisi, ia ingin menjaga privasi dan anaknya. Di sisi lain, ia tahu bahwa peran barunya sebagai penulis terkenal membawa tanggung jawab yang besar. Ia mulai menerima wawancara, menghadiri acara besar, bahkan tampil di depan ribuan orang. Tapi di balik sorot lampu itu, Rowling tetap manusia yang dulu, penuh rasa cemas, takut gagal, dan kadang merasa tidak layak atas semua pujian. Ia juga harus berjuang dengan kenyataan bahwa setiap kata yang ditulis kini bisa ditafsirkan berbeda. Saat ia mencoba berekspresi sebagai pribadi, publik tidak selalu menerima. Media mulai menggali masa lalunya, menganalisis kehidupan pribadinya, dan terkadang menulis hal yang tidak akurat. Rowling, yang dahulu menulis untuk bertahan hidup, kini harus bertahan dari tekanan popularitas. Namun dari semua itu, satu hal yang tidak berubah, cintanya pada cerita. Ia terus menulis, bukan demi memenuhi ekspektasi, tapi karena itulah dirinya. Di tengah badai perhatian, ia tetap menemukan ruang sunyi di mana ia bisa kembali menjadi penulis. Bukan selebritas, bukan ikon, tapi perempuan biasa yang mencintai kata-kata. Ketika dunia memandangnya sebagai simbol keberhasilan, Rowling justru membuat keputusan yang mengejutkan. Ia menyelesaikan seri Harry Potter di buku ke-7. Di saat ia bisa terus memperpanjang ceritanya demi keuntungan, ia memilih untuk menutup kisah itu secara utuh dengan akhir yang telah ia rencanakan sejak awal. Banyak yang bertanya, kenapa berhenti di puncak? Kenapa tidak lanjutkan saja? Tapi disitulah keberanian Rowling diuji. Ia tahu bahwa sebuah cerita harus berakhir pada saat yang tepat, bukan ketika pasar masih lapar. Ia lebih memilih merawat integritas karyanya ketimbang mengejar ketenaran tanpa akhir. Keputusannya bukan hanya soal akhir kisah fiksi, itu adalah cerminan dari prinsip hidupnya, bahwa keberhasilan sejati bukan datang dari seberapa lama seseorang berada di atas, tapi seberapa teguh ia menjaga nilai di saat godaan terbesar datang. Rowling tidak ingin dikenal karena mengeksploitasi kesuksesan. Ia ingin dikenang karena kisahnya menyentuh hati, bukan karena ia terus memaksa cerita berjalan. Setelah Harry Potter, Rowling menulis buku dengan nama samaran, mengeksplorasi genre yang berbeda, dan terus menulis bukan untuk penggemar, tapi untuk dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa keberanian bukan hanya saat kita melawan kemiskinan atau depresi, tapi juga saat kita berani melepaskan sesuatu yang kita cintai pada waktu yang tepat. Kisah J.K. Rowling bukan hanya tentang buku, sihir, atau tokoh fiksi. Ini adalah cerita nyata tentang bagaimana seseorang bangkit dari dasar jurang kehidupan, bertahan di tengah luka, dan menemukan kekuatan dalam kata-kata. Dari ibu tunggal yang menulis di kafe dingin hingga menjadi perempuan pertama yang masuk daftar miliarder dunia. Karena tulisannya, perjalanannya adalah bukti bahwa keajaiban tidak selalu datang dari tongkat sihir. Kadang ia lahir dari keberanian yang sunyi. Yang membuat Rowling istimewa bukan hanya imajinasi besarnya, tapi juga hati yang tak gentar menghadapi penolakan, tekanan, dan kesepian. Ia menunjukkan bahwa menulis bukan soal menjadi hebat, tapi soal jujur kepada diri sendiri. Bahwa cerita yang paling kuat bukan yang paling mewah, tapi yang lahir dari luka yang dalam dan harapan yang tulus. Hari ini, buku-bukunya dibaca di seluruh dunia, tapi yang lebih penting, kisah hidupnya telah menginspirasi jutaan orang yang merasa sendirian, kehilangan arah, atau merasa tak berarti. Rowling pernah ada di titik itu, dan ia membuktikan, dari tempat tergelap pun cahaya bisa tumbuh, asal kita tidak menyerah. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menyebarkan semangatnya. Klik tombol suka. Bagikan di kolom komentar apa pelajaran paling berharga yang kamu ambil.
Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Biografi Kilat agar kamu tidak ketinggalan kisah luar biasa lainnya. Karena setiap orang punya cerita dan kami di sini untuk membawakannya untukmu.